Ustadz kan punya nama panggilan adalah Ustadz Max. Padahal nama aslinya adalah Rahmat Sarlis. Rahmat Sarlis. Nah, itu tuh kenapa kok bisa dipanggil namanya Ustadz Max? Jadi dapat nama Max ini waktu itu kebetulan alhamdulillah ada rezeki. Karena kan saya di daerah di Riau, Pekanbaru. Pekanbaru ini ada perusahaan minyak. Lumayan lah gede perusahaan minyaknya. Dan emang ada perusahaan minyak yang kecil? Kayaknya minyak mah gede semua. Ya gede lah. Gitu. Jadi ya itu karena saking gedenya mereka punya sekolah sendiri untuk anak-anak ekspatriatnya, yang anak-anak bule-bulenya, anak Amerikanya. Dan kebetulan waktu itu ada pembukaan kerja jadi teacher assistant, jadi guru pendamping. Nah saya ngelamar ke sana, akhirnya keterima. Pertama disuruh mendampingin guru olahraga, kamu ikut aja ini itu gitu, saya ikutin. Nah setelah berapa lama di sana, akhirnya saya tuh nggak kebiasaan karena mereka tuh kalau manggil nama saya tuh aneh gitu, Rahmat. Jadi ya kita kan pusing juga tiap hari, Rahmat. Kadang nggak manggil gua atau manggil siapa gitu kan? Nama lu yang siapa? Rahmat, gitu kan? What? Excuse me, gitu kan? Kayak nanya balik lagi gitu. Habis itu kan saya bingung. Gini aja. Just refer to me as Max, oke? Gitu. Oh iya. Sejak itu baru tuh panggil nama saya Max, hi Max, sampai di lapangan basket ikut-ikutan juga. Jadi habis cuman dapat beberapa tahun kerja di sana ya itu dapat nama ya. Dapat nama. Tapi dapat gaji kan? Kirain dapat nama doang. Dapat pengalaman juga. Oke. Jadi memang nama Max itu muncul karena nggak betah dipanggil sama teman-teman bule di sana. Karena nyebutin nama Rahmat agak susah mereka. Susah. Jadi karena mungkin keju kali ya. Kalau kita kan jengkol. Jadi agak mana. Oke. Nah, selama menjadi seorang streetballer dan bahkan udah menjadi coach juga, udah pernah ikutan kompetisi apa aja nih, Sat? Kalau kompetisi alhamdulillah saya telah diberikan kesempatan di daerah juga ikut pernah seleksi Popda waktu SMA tuh zaman-zamannya lagi Popda saudara nama Pop. Gitu. Ketahuan lagi nih saking namanya Popda. Yang nonton Popda tahu tuh, udah pakai sarung. Wah, seumuran. Oke. Ya, jadi alhamdulillah tuh sempat tapi nggak berhasil mewakili Riau. Karena kompetisinya ketat banget. Nah, selain dari kompetisi ya ada politiknya gitu. Jadi ya sempat di daerah dan yang saya banggakan yang ini, yang bergengsi ini yang di LA Streetball ini. Iya. Saya kepilih. Jadi sebenarnya itu kompetisi yang sangat ketat sekali karena kalau Jakarta ini kan keras ya, di mana-mana juga keras, di bidang olahraganya juga keras. Jadi ya waktu itu kebetulan saya bisa lolos. Dan waktu itu saya tim saya dilirik karena waktu itu saya bisa mencetak angka dengan tipu menipu lah, trik-trik. Itu lawan saya itu orang Ambon, badannya bagus-bagus, atletik semua. Dan nggak kebayang kami akan bisa bukan ngalahin, setidaknya poin. Karena bikin mereka malu gitu. Gede-gede, badannya atletik semua. Akhirnya memang ya diusahakan karena memang agak berat ya, tapi nggak apa-apa. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget. Ternyata ada yang ngevideoin tuh tahun 2007. Ada buktinya. Kalau saya pernah ngasih trik-trik gitu, ada di YouTube saya taruh di situ. Ya satu kebanggaan lah, maksudnya pencapaian anak daerah sampai ke sana. Plus untuk nanti kalau ngomong sama, insya Allah kalau masih sampai, ngomong sama cucu, dulu kakek pemain streetball. Ada bukti. Wah, kakek aku pemain streetball. Kan kelihatan keren itu. Terus? Ya setelah itu saya dipanggil di interview, kamu ikut tour ya. Ketika itu kompetisi streetball itu nanti kita ada tour kota. Karena saya kepilih City Star Selection. Jadi City Star All Star Selection. Jadi saya kepilih dan waktu itu saya dapat panggilan dari Qatar.
Waktu itu lagi nyoba-nyobain kan, ngelamar-ngelamar kerja waktu di Jakarta juga. Pas ada panggilan, saya harus bilang sama komitinya kalau saya kayaknya kalau untuk tur-tur luar kota belum bisa. Karena saya harus ada keterikatan begini. Nah, di situ putus. Udah. Qatar nih Qatar Airways? Waktu itu saya coba yang di kapal pesiar. Oh, kapal pesiarnya, 2007. Ya udah, jadi akhirnya putus. Ini saya apa istilahnya? Ya saya bukan bilang karir ya, untuk koneksi di streetballnya gitu. Nah, jadi akhirnya kerja dulu tuh di kapal pesiar. Dan ya mungkin belum jodoh ya. Sewaktu saya panggil teman saya itu, gimana nih, konfirmasi dong, update, kok udah 3 hari ternyata gagal. Oh, jadi nggak jadi. Jadi Allah kasih memang perjalanan yang seperti itu gitu. Dibikin PHP. Dibikin PHP. Waduh, udah nggak dapet di sini, kan kontraktur luar kota, kontraktur streetball luar kota udah nggak dapet. Udah. Dua-duanya nggak dapat gitu. Jadi itu termasuk salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya pada saat itu. Bisa jadi. Dan bisa jadi untuk motivasi juga gitu, harus survive. Sempat ngalamin mental down nggak pada saat seperti itu? Jadi ketika kita amal agama sempurna, belajar cara hidup Nabi, ibadah Nabi, semua ikut cara Nabi, pasti akan bahagia. Thalatha Itsnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.